Selamat malam everyone, welcome back to Project D. Lagi-lagi bersama saya Dani sendiri tanpa si Dandi. Ya kalian tahulah sendiri belakangan video ini Dandi hampir nggak pernah kelihatan karena dia saking sibuknya bro. Dan kembali lagi di video ini saya akan melanjutkan membacakan pengalaman mistis dari saudari SM yang dikirimkan ke tim Project D, yang sesuai judul ceritanya, judul pengalamannya yang berjudul 4 hari hilang di Rinjani. Jadi video ini adalah video part keduanya. Jadi buat kalian yang belum nonton part satunya, itu sedih dicampur serem ya, antara itulah, kalian sumpah kalian harus nonton. Jadi di sini kita akan mencari tahu bagaimana kelanjutan pengalaman mistis yang pernah dialami oleh saudari SM ini. Jujur saya setiap membacakan cerita itu nggak pernah baca sebelumnya. Jadi saya membaca ketika syuting saja. Jadi saya benar-benar nggak tahu dan sama penasarannya seperti kalian. Oh ya, terima kasih buat kalian yang sedang menonton video ini. Saya doakan kalian lancar selalu rezekinya, diberi kesehatan, diberi kemudahan di segala urusannya, dan pastinya selalu bersyukur masih memiliki kelengkapan anggota-anggota tubuh kita seperti jari-jari yang menempel di tangan kita ini, yang kemungkinan bisa kalian menggunakannya untuk memencet tombol subscribe untuk Project D. Oke? Oh ya, sekilas info buat yang baru mengikuti Project D, bahwa Project D juga menghadirkan banyak narasumber yang menceritakan langsung pengalaman mistisnya di channel kami buat kalian. Dan jangan lupa pakai masker agar kalian tidak kena tilang. Dan buat kalian yang masih pakai tethering ibunya, bapaknya, temannya, bahkan kasihan tuh temannya, lebih baik kalian mengubah settingan YouTube kalian menjadi 144 pixel di sini, di titik 3. Oke, daripada berlama-lama langsung saja kita masuk ke Dark Mode. Saya melihat beberapa orang berpakaian putih-putih dengan memakai udang putih. Saya tadi berpikirnya mereka ingin beribadah seperti layaknya orang Bali. Saya berusaha menghampiri mereka, tapi sudah tidak sanggup karena posisi mereka itu di atas banget. Sedangkan saya sudah terlampau lelah. Saya berhenti, tapi orang-orang itu menghilang. Saya jalan kembali dan mereka ada kembali. Saya memanggil mereka, tapi mereka tidak ada satupun yang menoleh. Kemudian saya lanjutkan berjalan, tapi mereka seperti biasa menghilang lagi. Karena saya merasa sudah tidak sanggup lagi naik, lalu saya memutuskan untuk jalan menuruni hutan. Hari semakin sore, kemudian saya berhenti sejenak untuk sholat zuhur dan asar. Saya jamak karena saya ragu dengan waktu zuhur. Sejenak saya menyegarkan tenggorokan yang terlampau kering dan menambah sedikit tenaga dengan sasetan madu dan vitamin C. Setelah selesai sholat isya, saya melanjutkan perjalanan saya kembali karena saya bingung dengan jalurnya yang selalu akhir-akhirnya itu terputus dan dipenuhi dengan rerumputan serta ilalang yang rimbun dan tinggi. Saya berhenti sejenak untuk menghitung pohon sebagai patokan untuk saya berjalan. Dan saya lanjutkan perjalanan, tapi tetap saja bingung. Akhirnya saya pasrahkan saja dan terus jalan menuruni hutan. Alhamdulillah jalurnya tidak terputus lagi. Di sini saya benar-benar menikmati indahnya hutan. Ada tumpukan jerami dan yang terpenting tidak ada sepeser pun sampah. Benar-benar asri teman-teman. Setelah berjalan cukup lama, saya berhenti dan ingin beristirahat, namun ada salah satu pohon yang berbunyi seperti kentongan. Padahal saya tidak ada lihat ranting yang menjuntai. Saya berpikir mungkin saya tidak diizinkan untuk beristirahat di bawah pohon tersebut. Akhirnya saya menyeberang dan berbaring di bawah pohon yang cukup rindang. Saya tertidur dan di saat itu ada suara 2 orang wanita sedang berbincang-bincang tentang saya. Mereka mengatakan, dia masih hidup atau enggak sih? Wanita yang satu mengatakan, masih. Mungkin karena melihat saya yang masih bernafas, saya ingin bertanya pada mereka untuk menunjukkan jalan. Tetapi ketika saya membuka mata,
tidak ada satupun wanita yang berdiri di depan saya. Sepi. Saya sungguh kecewa. Orang yang diharapkan bisa ditanya ternyata tidak ada. Saya melanjutkan perjalanan dan beberapa kali saya mendengar ada suara orang berbicara. Tapi ketika saya menoleh, seperti biasa dengan harapan bisa bertanya pada mereka, tapi apa? Mereka selalu tidak ada. Saya lanjutkan perjalanan dengan sesekali istirahat dan bersandar pada batang pohon yang terbakar. Hitamnya jaket sudah tidak saya hiraukan. Yang terpenting saya bisa istirahat, tidur sejenak untuk memulihkan tenaga dan pikiran saya. Di situ saya hanya bertemu dengan seekor burung kecil, tapi sayangnya saya tidak bisa melihat kemana burung itu terbang. Dan saya pun kembali berjalan dengan pilihan jalur yang sungguh-sungguh membingungkan. Saya hanya bisa mengikuti kata hati saya, entah ini benar atau tidak. Yang pasti saya harus jalan menuju tepi hutan yang saya lihat tanpa pohon. Saya jalan terus menuruni bukit dan rumput-rumput yang semakin tinggi, yang tidak terlalu rimbun sih, tapi ada pohon pinus yang semakin sedikit ranting dan daunnya. Sore pun tiba. Saya melihat ada 2 orang dan anak kecil dari kejauhan. Mereka berjalan, saya ingin menghampiri mereka, tapi tidak sampai-sampai anehnya. Dan mereka pun tidak terlihat lagi seketika. Hari sudah semakin gelap, saya sudah tidak bisa melihat jalanan dari kejauhan. Saya melihat ada seseorang yang tinggi, besar, hitam, dengan jubahnya yang sangat-sangat lebar, dan anak kecil berada di dekat pohon. Saya coba menghampirinya sambil jalan terseok-seok, tapi seolah-olah kembali lagi tidak bisa sampai-sampai, teman-teman. Akhirnya saya putuskan untuk beristirahat di bawah pohon dengan daun yang sangat sedikit. Bahkan untuk menghalau angin pun tidak bisa, apalagi air hujan nantinya. Saya duduk di akar-akaran sambil melihat ke arah depan. Di sana seperti banyak orang yang berdiri dan hilir mudik, juga ada pintu. Saya pikir itu mungkin pintu menuju desa, karena saya lihat lampu-lampu rumah warga di malam hari. Orang-orang dan pintu itu hitam semuanya. Mungkin karena saya melihatnya di gelap malam dan tanpa penerangan sama sekali, jadi semuanya seketika terlihat warna hitam. Ingin sekali rasanya saya menghampiri mereka dan bertanya arah ke desa, berharap diizinkan melewati pintu itu. Lama saya berpikir dan saya urungkan niat itu. Saya berpikir jalan sudah gelap, saya pun tidak memiliki penerangan sama sekali. Lalu saya tertidur. Tak lama kemudian saya terbangun dan panik, sepanik-paniknya melihat langit seperti subuh, karena saya belum sholat maghrib dan isya. Dan saya paksakan untuk sholat maghrib dan isya dengan rasa takut. Selesai sholat saya tidur lagi. Agak lama saya kembali terbangun, ternyata langit semakin gelap. Di situ saya merasa tenang. Ternyata tadi itu bukan subuh, tapi masih waktu maghrib. Kemudian saya sholat isya. Setelah saya sholat isya, saya tidur lagi dan kembali terbangun. Dan saya melihat di sekeliling saya banyak sekali hitam-hitam seperti kantong plastik. Entah kenapa saya berpikir itu adalah mereka yang mendiami tempat itu. Saya tersenyum dan mengucapkan terima kasih, karena saya sudah diizinkan untuk tidur di tempat itu. Saya lanjutkan tidur sambil menutup wajah saya untuk menghalau angin yang semakin kencang dan dingin. Gemuruh angin yang menghembus pepohonan sempat membuat saya takut. Hampir setiap menit dan setiap jam saya terbangun. Dan untuk kesekian kalinya saya terbangun, tapi saya lihat sekeliling saya sudah tidak ada mereka. Saya semakin yakin jika yang saya lihat tadi itu bukanlah sampah plastik. Sambil saya berpikir, saya melihat kembali ke depan tempat orang-orang dan pintu itu berada. Saya menyusun rencana bahwa besok ketika matahari terbit dan jalanan sudah terlihat, saya akan langsung memulai perjalanan. Hanya dengan melewati pintu itu, saya bisa keluar dari hutan. Begitu harapannya. Dan saya pun berusaha untuk kembali tidur. Subuh pun tiba. Subuh pun tiba dan saya menunaikan sholat subuh. Setelah selesai sholat, saya menunggu sampai matahari terbit dan jalanan bisa terlihat. Setelah terang, saya mulai berjalan kembali menuruni jalur yang semakin ke bawah. Dan ternyata pintu yang saya lihat tadi malam itu tidak ada.
ada hanyalah jurang. Saya kembali naik ke tempat semula dan pindah ke jalur sebelah kanan. Saya jalan terus mengikuti jalur yang alhamdulillah tidak terputus lagi oleh jurang. Dari kejauhan saya melihat kolam yang berisi air. Saya membayangkan jika saya sampai di sana nanti, saya akan meminta air dan menumpang membersihkan diri agar bisa segera kembali ke teman-teman dan bisa berkeliling Lombok selama 1 hari. Saya terus berjalan dengan melewati ilalang yang sangat rimbun dan tinggi yang masuk ke semak-semak yang tajam hingga melukai wajah saya. Saya terus menelusuri jalur dan akhirnya saya melihat 3 ekor sapi yang sedang mencari makan. Saya terdiam karena saya ngerasa takut mereka mendekat dan mengamuk. Saya langsung berpikir jika ada sapi artinya ada sebuah desa di sini. Karena saya yakin sapi-sapi itu adalah milik warga yang sedang mencari makan di hutan tapi tidak ada air sedikit pun. Mereka menjilati batu-batuan di sungai kering itu. Dari kejauhan saya melihat mereka. Tak lama kemudian salah satu sapi tersebut melihat ke arah saya, seolah-olah dia memberitahu kedua temannya. Akhirnya mereka lari dengan sekencang-kencangnya menyeberangi sungai yang kering tersebut. Saya ingin mengikuti mereka, namun apa? Saya tidak ada daya, saya tidak mampu mengejar mereka dengan kondisi yang sangat letih ini. Saya pun menyeberangi sungai kering itu dan mencoba kembali memilih jalur yang sungguh-sungguh membingungkan. Saya memberanikan diri untuk terus berjalan dengan segala kemungkinan tersesat karena jalur kali ini tidak lagi terputus oleh jurang, akan tetapi semak-semak yang begitu luas teman-teman, dan tanpa jalur yang terus menurun. Saya hanya bisa mengikuti kaki yang terus melangkah tanpa henti. Saya hanya bisa berharap dapat keluar dari hutan menuju jalan yang tidak ada lagi pohon-pohonnya. Saya terus berjalan dan menemukan jejak sapi-sapi yang tadi saya lihat. Itu berupa kotoran sapi sih. Saya semakin yakin kalau saya ini sudah dekat dengan pedesaan. Saya terus menyusuri semak belukar dan beberapa kali menemukan kotoran sapi, dan tidak sekalipun kotoran itu terinjak. Tapi saya berpikir betapa sapi-sapi itu jauh lebih beradab daripada manusia yang tidak memelihara etikanya ketika di gunung dengan buang air besar sembarangan. Saya terus berjalan dan lagi-lagi jalurnya terputus. Dengan semak-semak yang semakin tinggi dan jalur yang curam, saya mencoba berpindah tebing dengan melompati selokan yang ditumbuhi rumput yang tinggi dan begitu lebat, cukup dalam. Tapi sayangnya saya terperosok. Tapi saya terus berusaha memanjat naik dan berpegangan dengan rerumputan yang tumbuh di selokan itu. Tapi alhamdulillah saya berhasil dan bisa naik ke tebing yang saya tuju. Saya terus berjalan di rerumputan yang sangat lebat dan tinggi. Siang yang sangat terik teman-teman. Saya tidak sanggup lagi rasanya menahan panasnya matahari. Saya berusaha mendinginkan wajah saya dengan rerumputan yang tumbuh di sekitar itu. Berulang kali saya kembali ke jalur sebelumnya, jalan yang seolah-olah saya diputar-putar olehnya. Beberapa kali saya tersungkur karena tubuh yang semakin lemah dan lelah. Ampun, kasihan. Hari semakin sore, saya tetap melanjutkan perjalanan dengan harapan bisa sampai di desa sebelum matahari tenggelam. Saya berpikir saya ingin pulang bersama teman-teman saya ke Jakarta karena jadwal pesawat saya itu malam. Jadi jika sore sudah bisa sampai di desa, saya masih bisa tuh ngejar jadwal pesawat. Hingga maghrib tiba, saya masih terus berjalan. Tapi sayangnya tiba-tiba jalan saya terputus kembali dan saya tidak tahu lagi arahnya kemana. Saya berjalan kembali, akan tetapi saya kembali ke tempat yang sebelumnya. Hari sudah mulai gelap, saya pun sudah hilang arah. Tidak ada tempat berteduh, yang ada hanya rerumputan yang lebat. Saya putuskan untuk tidur di situ, di semak-semak rerumputan dengan beratapkan langit. Saya tidur dengan terus memegang trekking pole dan tas yang terus melekat pada saya. Seperti malam sebelumnya, saya tidur dengan terus terbangun. Angin berhembus sangat kencang. Hanya rerumputan di sekeliling saya yang mampu menghalau kencangnya angin. Berulang kali saya terbangun namun tidak berani membuka mata karena ada rasa takut yang mendera. Pada suatu waktu saya mendengar ada yang berbicara di atas tempat saya tidur. Itu loh yang bawa-bawa tas.
seolah-olah dia memberitahukan teman-temannya yang lain bahwa siapa sih saya. Saya memberanikan diri untuk membuka mata, akan tetapi ketika saya membuka mata, tidak ada seorang pun di sekeliling saya. Tapi saat itu pikiran saya menjadi tenang, berarti saya tidak sendiri dan ada yang mengenal saya. Saya lanjutkan tidur dan menunggu pagi tiba. Dan pagi pun tiba, langit sudah mulai terang dengan angin yang semakin kencang mencoba berdiri, namun kaki saya benar-benar lemas. Ditambah dengan angin yang sangat kencang hingga sulit untuk berdiri. Saya terus berusaha melawan angin dan berusaha berdiri tegak. Setelah sudah cukup kuat, saya berjalan kembali. Setelah beberapa langkah ke depan, saya melihat ada jalur yang sangat-sangat kecil, terkadang tertutup semak. Saya terus berjalan sambil menyibak-nyibakkan rerumputan dengan trekking pole. Saya berbelok dan saya lihat ada jalur air seperti sungai, tetapi kering. Saya melihat ada jalan menanjak untuk ke tebing sebelah, namun karena saya ingin buang air kecil, saya pun turun 2 undakan agar tertutup oleh batu. Saya menengok ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Takutnya ada yang mengintip ketika saya buang air kecil. Dan benar saja, dari bawah saya melihat seorang laki-laki melewati jalur di atas saya. Kemudian dengan suara yang sangat pelan dan hampir habis saya berusaha memanggilnya, alhamdulillah dia mendengarnya. Dia memandang saya dari atas sampai bawah. Ia melihat saya hanya menggunakan kaos kaki tanpa sepatu. Pertanyaan pertama yang dia tanyakan itu, sepatunya mana? Saya pun menjawab, nggak ada, hilang. Dia bertanya lagi, teman-temannya terus kemana? Saya menjawab, tidak ada, saya tersesat terpisah dari teman-teman saya. Saya dari hutan tidak tahu jalan untuk kembali. Tolong bantu saya, tolong antarkan saya ke desa. Dia pun bersedia mengantarkan saya dan menyuruh saya naik. Saya pun naik dan menghampiri pengembala itu. Saya meminta air minum padanya, dia pun memberikan air minum. Saya minum beberapa teguk lalu mulai berjalan menuju tempat pengembala itu memarkirkan motornya. Selang beberapa langkah dia melihat saya berjalan sangat-sangat lambat karena kaki saya begitu lemas, begitu pula kondisi badan saya. Dia pun memberikan bekal nasinya kepada saya dan menyuruh saya memakannya. Saya pun makan hanya 2 suapan saja karena tenggorokan saya yang begitu sakit sehingga sulit untuk menelan makanan. Saya bungkus kembali nasi tersebut dan mengajaknya berjalan kembali. Cukup jauh kami berjalan dan sampailah kami di tempat motor itu diparkir. Kami naik motor dan pergi menuju desa. Di pertengahan jalan saya melihat tempat di mana saya memulai pendakian melalui desa Sembalun. Kami berhenti dan ada salah seorang warga yang melihat saya dan dia pergi memanggil warga lainnya. Dalam sekejap warga Sembalun semuanya berkumpul. Saya diberi minum teh hangat yang manis. Kemudian saya dibawa ke dalam rumah salah satu warga. Di sana saya diberi minum dan makanan. Semua orang berkumpul, bapak-bapak petugas dari kepolisian setempat pun turut hadir. Ada salah seorang warga yang menelpon teman saya yang berada di Jakarta dan memberitahukan bahwa saya sudah ditemukan dan saya diberi kesempatan untuk berbicara dengannya. Tapi saya tidak tahu siapa yang dia telepon. Setelah itu saya dipersilahkan untuk membersihkan diri setelah saya dibawa ke puskesmas Sembalun dan didampingi salah seorang teman saya yang baru saja datang dari Jakarta dan akan mendaki Rinjani, yaitu Rizky dan bapak-bapak polisi setempat. Di puskesmas saya diinfus agar cepat pulih. Selama diinfus tubuh saya kejang-kejang, mungkin karena tubuh saya belum stabil karena infus mengalir masuk. Salah seorang ibu memberi saya selimut yang lebih tebal. Bang Budi, salah seorang teman saya ketika mendaki, menghampiri saya dan menemani saya selama dirawat. MY pun datang, dia duduk di samping saya dan seketika saya pun tidur. Dia menangis terseduh-seduh dengan suara seperti wanita. Karena saya penasaran siapa yang menangis, saya pun menoleh. Saya langsung tersenyum sambil berkata, kirain anak gadis siapa yang nangis. Lalu dia pergi, entah karena tidak kuat menahan tangis atau karena kesal mendengar kata-kata saya. Ada 2 orang yang mewawancarai saya tentang perjalanan saya selama hilang.
3 botol infus telah habis. Setelah itu saya diberi makan nasi dengan kuah sayur. Setelah makan saya sholat zuhur. Di situ saya melihat sudah ada Amiral dan Rangga yang datang dari Jakarta untuk membantu mencari saya. Setelah sholat, saya dan teman-teman berpamitan kepada warga Sembalut untuk pergi ke kantor TNGR atau Taman Nasional Gunung Rinjani. Di kantor TNGR saya diminta untuk menceritakan secara singkat perjalanan saya selama hilang sampai bertemu dengan orang yang menolong saya. Setelah itu pihak TNGR dan MY serah terima bahwa masalah sudah selesai, clear. Setelah dari kantor TNGR kami pulang ke rumah Pak Didi. Dia adalah seorang yang kami sewa mobilnya selama di Lombok. Kami makan malam di jalan sebelum sampai di rumah Pak Didi. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan ke rumah Pak Didi. Dan sesampainya di rumah Pak Didi kami disambut oleh istrinya. Para tetangga datang tuh ke rumahnya Pak Didi untuk menjenguk saya. Subhanallah, betapa care-nya warga-warga Lombok. Walaupun saya hanya pendatang yang hanya singgah beberapa hari, tapi perhatiannya mereka itu sungguh-sungguh luar biasa. Saya sempat berada di tengah-tengah keluarga besar yang sangat-sangat menyayangi saya. Hari semakin malam, satu persatu tetangga pun pulang dan saya dipersilahkan untuk tidur. Saya masuk ke kamar dan tidur bersama dengan Maya. Dia extend bersama dengan Bang Budi dan Om Farid. Belum sampai terlelap, saya sudah dibayang-bayangi oleh banyak bangkai binatang. Karena saya takut dan merasa tidak nyaman, akhirnya saya bangun dan pergi keluar. Kebetulan orang tua dari Pak Didi datang dan kami pun mengobrol di teras. Setelah beberapa lama, malam semakin larut dan angin pun berhembus sangat kencang. Saya ketakutan dan malam itu terasa sangat mencekam. Pak Didi menyuruh saya untuk tidur kembali di dalam kamar. Tapi saya menolak, saya mengatakan, saya tidak mau tidur di dalam kamar, Pak. Pak Didi pun bertanya, loh kenapa? Saya pun menjawab, saya takut, saya melihat banyak sekali bangkai hewan. Saya tidur di depan saja ya, Pak, dengan Amiral, MY, dan Rangga. Dan Pak Didi pun mengizinkan. Sesering kali pun saya terbangun kembali dan ketakutan. MY dan Amiral bergantian memeluk saya sambil membacakan tahlil, tahmid, dan sesekali ada suara tokek. Saya merasa malam itu benar-benar mencekam. Jumat 4 Agustus 2017. Ketika itu pagi pun tiba. Kami sholat subuh, kemudian mandi. Setelah itu kami disuruh untuk sarapan. Setelah sarapan kami mengobrol-ngobrol di teras. MY dan Amiral menceritakan apa yang terjadi semalam ketika kami tidur. Istri Pak Didi mengatakan ada bapak tertua di situ yang bisa membantu. Dia pun memanggilkan bapak tertua tersebut ke rumah dan meminta tolong untuk membersihkan diri saya. Bapak tetua meminta kembang dan air untuk memandikan saya, dan saya pun dimandikan dengan air kembang. Setelah itu diberikan minyak wangi pada kuku jempol, kaki, dan tangan. Pukul 9 tepat pagi, kami pergi untuk berjalan-jalan untuk melepas penat. Kami pergi ke desa Sade. Di sana kami bertemu dengan Bang Beidillah dan Kak Emil. Mereka akan mengadakan trip Lombok esok harinya. Kemudian kami pergi ke Tanjung An dan dilanjutkan ke Bukit Meresi. Sore pun tiba, kami semua pergi ke bandara untuk kembali ke Jakarta. Sesekali saya tertidur di mobil dan kejang-kejang lalu terbangun kembali. Amiral pun melihat saya seperti heran. Dia ketakutan karena takut terjadi sesuatu dengan saya. Sesampainya di bandara Lombok, kami berpisah dengan Kak Emil dan Bang Beidillah. Saya bertemu seorang ibu yang mengenali saya dan kami saling tegur sapa. Dengan rasa bingung saya bersalaman dan cium tangan dengan ibu itu. Kami pun masuk ke dalam bandara dan menunggu cukup lama karena pesawat yang kami akan tumpangi itu delay. Ya biasalah teman-teman, kalau di bandara itu delay itu seperti kewajiban. Setelah 3 jam menunggu pesawat, kami pun datang. Kami pun naik pesawat dan menempati bangku masing-masing. Saya duduk berseberangan dengan Bang MY. Saya tertidur kembali selama penerbangan. Saya tidur dengan gelisah karena wajah dan bibir saya sakit. Bang MY rupanya memerhatikan saya ketika saya tidur. Pukul setengah 12 malam kami tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Kami dijemput oleh Kak Nino, Aga, dan Bang Satria. Mereka mengantarkan saya sampai ke rumah. Sesampainya di rumah pukul 2 malam, kami disambut oleh beberapa orang tetangga dan kami langsung mengadakan pengajian untuk sekedar mengucap rasa syukur dan ucapan terima kasih
kepada pihak PPJ yang sudah sangat membantu pencarian saya. Setelah acara selesai, Bang MY, Amiral Rangga, Kak Nino Aga, dan Bang Satria pulang. Dan saya pun dapat beristirahat. Keesokan paginya saya bangun dan menghubungi bos saya, meminta maaf karena sudah terlalu lama tidak masuk kerja. Dan dia menyuruh saya untuk beristirahat dulu. Saya bertanya-tanya kenapa saya tidak boleh masuk kerja pada hari itu. Apakah sudah ada orang yang menggantikan saya pada posisi saya? Saya pun bertanya melalui WhatsApp kepada Monik, yaitu teman kerja saya. Kenapa saya disuruh istirahat dulu? Ternyata karena bos saya ingin saya istirahat dulu agar pulih. Ibu bapak saya juga melarang saya untuk bekerja hari itu. Tapi saya bersikeras pergi ke kantor. Saya berpikir jika saya di rumah saja nanti banyak tetangga yang akan datang, saya pun jadi tidak bisa beristirahat. Akhirnya saya pergi ke kantor dan sampainya di kantor, teman-teman dan bos saya menghampiri saya. Mereka bertanya apakah benar kemarin saya hilang. Dan saya pun menjawab iya. Bos saya pun memberitahukan direksi bahwa saya sudah masuk kerja dan kemarin benar-benar hilang di Rinjani. Hari menjelang siang, kami pun disuruh pergi membeli tumpeng mini di Kelapa Gading. Setelah jam makan siang, direksi pun datang. Kami pun berkumpul di ruangannya. Kami berdoa mengucap rasa syukur setelah kami makan siang, dan saya diminta makan bersama dengan direksi. Saya duduk di depan beliau dan sambil makan siang, saya pun sharing-sharing pengalaman saya ketika saya hilang di Rinjani. Cukup lama saya sharing berdua hingga makanan kami habis. Setelah itu saya diizinkan untuk kembali ke ruangan saya. Dalam hati berkata, niat mau menghindari tetangga agar bisa istirahat, malah disuruh mendongeng di kantor. Sore hari saya pulang ke rumah dan malam pun tiba. Saya tidur dengan perasaan yang sangat gelisah, rasa takut yang masih sangat mencekam. Saya pun tidur di ruang tamu meminta bapak untuk menemani saya. Sabtu 5 Agustus 2017. Teman-teman silih berganti datang tak henti-hentinya menjenguk saya. Sampai malam tiba warga BPJ berkumpul di rumah. Kami mengadakan selamatan dan saya diminta oleh MY untuk menceritakan kembali selama saya hilang di Rinjani dan MY sebagai moderatornya. Tapi saat itu saya menolak untuk bercerita kembali. Saya duduk dengan gelisah dan ingin rasanya kaki ini berlari. Acara pun terus berjalan. MY pun meminta saya untuk memeluk ibu dan meminta maaf kepada ibu bapak karena sudah membuat mereka cemas. Hingga akhirnya acara selesai, kami pun semua makan-makan. Hari terus berganti, rasa takut saya yang belum juga hilang ketika malam datang. Dan ketika menjelang tidur, rasa takut itu pun selalu datang dengan rasa yang sangat-sangat mencekam. Beberapa hari sepulangnya saya dari Lombok, saya melihat tubuh seekor ular putih yang cukup besar. Cukup lama, kemudian dia pun menghilang. Hingga 3 bulan kemudian berulah rasa takut itu menghilang. Dan kehidupan saya pun kembali normal tanpa rasa takut. Setelah 6 bulan berlalu, dia kembali menjenguk saya ketika akan tidur. Dia datang dalam sesosok wanita yang sangat-sangat cantik dengan berpakaian putih. Sekali saya melihat samar-samar dengan mencoba melihatnya kembali dan semakin jelas. Setelah itu dia menghilang. Setelah 1 tahun berlalu dari peristiwa hilangnya saya di Gunung Rinjani, kehidupan saya benar-benar normal, tidak ada gangguan satupun. Oke, akhirnya habis juga. Begitulah teman-teman perjalanan si saudari SM yang begitu sangat-sangat menyedihkan, sangat-sangat mistis bagi saya. Mungkin kalian bisa ngambil pelajaran sendiri bagi yang sudah mendengar sampai part kedua hingga menit-menit akhir ini. Kalau saran dari saya sendiri sih, kalau mendaki sebaiknya seberapa banyak pun teman kalian maupun itu lebih dari 20 orang, kebersamaan itu tetap terjaga. Jangan ada yang berpisah maupun itu hanya jarak sekitar 10 meter, mungkin 50 meter. Itu berbahaya banget teman-teman. Karena nggak semua teman-teman kalian itu hafal dari jalur pendakian yang sudah dia lewati ketika dia nanjak. Belum tentu turunnya itu dia hafal benar. Jadi itu saran konkret dari saya. Tetaplah bersama-sama. Ada yang sebagai di depan, ada yang sebagai sweeper, dan apalah itu namanya pada pendakian-pendakian.
Dan sekian itu dia cerita dari saudari SM yang bisa saya sampaikan. Oke, buat kalian yang suka dengan pengalaman mistis ya, ini pengalaman mistis bukan dongeng yang dibuat-buat, bisa memencet tombol like atau mungkin berkenan memencet tombol subscribe agar terus mendapatkan update-update cerita seputar pendakian, dan di luar pendakian juga ada. Jadi kalian gak ketinggalan dengan cerita-cerita dari tim Project D. Oke, sebelum saya menutup, kita keluar dulu dari dark mode. Alright, akhirnya terang kembali walaupun ini sudah jam 1.05. Lumayan cerita yang begitu panjang. Oke, seperti biasa di akhir video saya mengingatkan buat kalian jangan lupa sholat. Oke, see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumben-tumbenan membacakan cerita sepanjang cerita tuh merinding semerinding-merindingnya.